Boleh. Adakah yang mau bertanya? Sepertinya sudah paham semua. Adakah yang mau bertanya? Barangkali sudah pengen masak. Kalau saya sih senang-senang aja ya. Kan saya, anak saya sudah gede-gede semua, jadi tidak terpengaruh oleh memasak. Oh iya, siap. Oke, anak ibu usia berapa aja, Bu? Wah, Bu, luar biasa sekali anak ibu. Wah, saya yang dua aja juga bak big book, Bu, apalagi tiga ya, luar biasa banget ini. Saya bisa bayangkan ini suasana rumahnya seperti apa ya. Oke, gini Bu, yang harus kita ketahui, dunia laki-laki ya, izin Bu, Bapak masih ada kan ya? Masih. Bapak responnya seperti apa ketika anak lelakinya seperti itu? Oke, oke, baik. Jadi pada saat itu bertengkar, ada bapak dipisahin gitu ya, terus dinasehatin, udah redam ya. Nanti keulang lagi kayak gitu ya Bu ya. Ya, Bu, ini saya cerita tentang saya, tapi setelah saya amati nggak jauh beda sama anak-anak yang lain. Jadi satu, kalau anak laki-laki itu jiwanya bersaing, Bu. Kita harus tahu kenapa anak laki-laki tuh adrenalinnya tuh tinggi. Kenapa dia ngebut-ngebutan? Karena sebenarnya dia pengen ngebuktiin gue bisa nih, kan dia bersaing. Ya. Terus dia kenapa anak laki-laki paling berontak kalau dia dibanding-bandingin? Karena jiwa bersaingnya itu sudah muncul sejak kecil. Dia pengen paling bagus, paling bisa, paling-paling. Nah, terus kita gimana sebagai orang tua ngebiarin aja ya? Enggak. Kita harus arahkan ya. Tapi yang kita pahami bahwa dunia laki-laki itu bersaing, terus mereka itu, nih Bu, anak saya dua nih, dari awal tuh Bu, dari mereka sejak kecil. Awalnya mah cuma gini, duil. Nanti yang kakaknya duil. Terus nanti plak, plak, jedek, jedek. Nah, awalnya gitu. Terus mereka ketika saya tanya, sebenarnya kenapa sih kalian tuh selalu begitu? Nggak apa-apa, cuma bercanda aja. Uminya aja yang baper. Jadi memang mereka bak big book tuh ternyata buat mereka itu tuh tidak apa-apa Ibu. Kitanya yang ngeri. Ya, padahal mereka itu biasa yang kayak gitu tuh. Ya anak saya saja gitu, babak habis itu rangkulan, ketawa bareng, nanti gitu lagi, deng deng deng, gitu lagi. Ya, jadi kitanya memang kalau memang kita tidak seret dengan seperti itu, pada saat anak baik-baik saja, ya ingat kita nasehatin anak laki-laki itu pantang dengan perut kosong. Jadi kalau kita mau nasihatin mereka tuh Bu, kita kasih dulu makanan kesukaan mereka. Nanti mereka akan dengerin apa yang kita omongin. Ya, kita pancing dulu dia seneng apa tuh. Kita masakin, habis itu dikumpulin. Nah, sebenarnya kalau kamu saling pukul-pukulan itu sebenarnya ada rasa sayang nggak sih di hati kalian? Kalian tuh sebenarnya lagi apa kayak gitu. Nah, mungkin kalau anak usia 11, 7, 9 gitu ya, mungkin nggak bisa ekspresif, ya tanyanya aja yang sederhana, kalian tuh lagi apa sih kayak gitu tuh? Itu mukul beneran nggak sih yang kayak gitu? Awalnya nggak mukul beneran, tapi karena kita teriak-teriak, jadi akhirnya mukul beneran, Bu. Sebenarnya Bu, ketika anak lagi kayak gitu ya, saya nggak banyak ngomong setelah tahu kayak gitu. Udah saya liatin aja, udah belum? Nanti ada yang nangis. Akhirnya, itu udah, akhirnya udah. Nanti kayak gitu lagi, ya. Asal tidak membahayakan nyawa. Kalau sudah pegang kayu, pegang apa, nah itu yang harus kita turun tangan. Tapi kalau mereka masih apa ya, plak gitu, kadang-kadang mereka tuh bercanda yang kayak gitu tuh Bu. Ya, tapi kalau memang nggak suka diomong baik-baik dan yang ngomong bapak, jangan ibu.
Kalau ibu kepanjangan, bapak yang ngomong. Kalau ibu nanti ujungnya curhat lagi. Mamahku pegel, ngelengaken sira-siraanku. Harus kita beli pegel. Kalau anak ngomong, mama mas yang pegel kita mah beli gitu. Ngomong, ayahnya yang harus ngomong. Nah, kamu sebagai laki-laki tuh mesti gimana? Ayah punya lah referensinya biar anaknya nggak gulet terus. Sebenarnya apa sih kamu tuh yang misalnya diguletin tuh apa, yang direbutin apa. Nah, ini juga untuk ibu-ibu yang lain. Izin Bu, saya menyampaikan terima kasih Bu diingetin. Kadang kita tuh nggak adil sama anak pertama. Siapa coba yang mau dilahirkan sebagai anak pertama? Tapi selalu aja anak pertama diginiin. Kamu tuh sebagai kakak, kamu harus ngalah. Kamu harus sebagai kakak, kamu harus bisa jaga. Terus kalau misalnya aku ada yang nakalin, aku siapa dong yang ngebelain? Jadi kita sebisa mungkin tidak mengatasnamakan kakak. Nanti dia benci sama kekakaannya. Ujungnya apa? Dia nggak berani ke kita, ke adiknya nanti lebih gendes. Kenapa seorang kakak jadi gedes ke adiknya kalau kita nggak ada? Dugal sih. Gara-gara kamu nih aku dimarahin terus, gara-gara kamu nih aku nggak bisa main, gara-gara kamu nih gitu. Jadi kadang kalau misalnya kita minta kakak untuk jagain adik nggak apa-apa, tapi yang sewajarnya. Jangan hanya karena kita pengen istirahat, terus kakaknya pengen beraktivitas nggak bisa gara-gara adiknya, kasihan banget nanti kakaknya. Ya Bu ya, semuanya ya. Jadi saya berhenti untuk bilang kamu kakak, kamu adik. Anak saya protes sendiri itu. Pada saat kan mereka kuliahnya di Solo, fakultasnya berbeda, universitasnya sama, kos-kosannya, kamarnya berbeda. Saya nggak mau nyatuin, karena pasti mereka gayanya tuh masing-masing beda. Yang satunya pendiam, satunya gaul banget, gitu kan? Kan kasihan nanti. Makanya kamar saya pisahkan. Di situ saya nanya, kalian tuh kalau di kosan tuh ini nggak sih? Rukun nggak sih? Rukun Umi, malah justru di kosan rukun, di rumah yang nggak rukun. Kenapa? Habisnya Uminya selalu bilang ini adik, ini kakak. Kan aku sebagai adik selalu nuntut kakak jadinya. Terus kakak juga nuntut adik harus nurut, padahal Mas Bana salah. Tapi kalau di kosan, karena mereka hidup sendiri-sendiri, mereka nggak ada kakak, nggak ada adik, mereka temen. Dan mereka malah lebih rukun yang kayak gitu. Ya, jadi kita stop bilang lu kakak, lu adik. Karena nanti kakak ada tuntutannya, adik ada tuntutannya. Kalau kakaknya punya sesuatu nggak mau ngasih, padahal mungkin adiknya yang nggak mau ngasih dulu, tapi ketika kakaknya mau ngasih, adik akan bilang, lu kakak, lu harus ngasih gue, kan gitu. Jadi mulai sekarang mereka semua anak-anak kita, jangan lu kakak, lu adik, jangan. Faktanya gitu ya, belum ada penelitiannya, tapi fakta yang saya amati, sibling rivalry, namanya sibling rivalry itu adalah persaingan antar saudara kandung. Itu membuat sampai gede. Pada akhirnya banyak luka batin yang dialami oleh seseorang berawal dari waktu dia merasa diperlakukan tidak adil oleh ayahnya, oleh ibunya, gitu. Ya, jadi jangan bikin luka batin anak hanya gara-gara yang merasa kita tuh maksudnya nggak kayak gitu. Semoga menjawab ya Ibu. Terima kasih. Ada lagi kah? Yang mana? Oh ya, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Remaja, oke. Okay. Introvert. Mondok. Oke. Okay. Suka apa Bu? Oh, dia. Oke. Sekarang udah nggak mondok Bu? Oh mau kuliah. Mondoknya dari SMP sampai SMA? Oke. Waktu di pondok seperti apa Bu? Nggak banyak gitu ya Bu ya? Kadang-kadang itu bisa, tapi gini Bu, dia kalau di rumah ngerasanya nggak ada teman, tapi kalau di sekolah dia SMP SMA-nya dia punya teman nggak? Ada ya? Ya. Jadi gini Bu, sebenarnya untuk introvert dan extrovert itu ditentukan ketika sudah 17-18 tahun. Ya, kalau memang dia usia 17-18 tahun itu ternyata dia masih seperti itu, kemungkinan memang dia introvert gitu ya. Nah, tapi sebenarnya introvert itu tidak melulu buruk Bu. Ya,
Apakah penyebabnya dari pondok atau tidak gitu ya? Wah, saya nggak berani jawab, Bu. Punten, gini, ada beberapa orang tua nanya, Bu, kalau punten ya, ini sesuatu yang sensitif banget, jadi saya hati-hati menjawabnya. Bu, kalau anak setelah SD itu bagus nggak sih, Bu, dipesantrenkan gitu ya? Saya selalu nanya gini, Ibu menjawabnya dari segi agama atau dari segi psikologis? Dua-duanya. Wah, kalau saya agama saya nggak berani karena saya nggak kompeten. Tapi kalau dari segi psikologis, anak usia SD itu kan prasekolah, pra remaja ya, atau sudah remaja awal gitu ya. Dia itu butuh kelekatan pada orang tuanya. Jadi kalau misalnya dia di pondok pesantren, dia akan kehilangan momen-momen bersama orang tuanya. Orang tuanya pun kehilangan momen-momen perhatikan keseharian anak. Jadi gimana, Bu? Kalau sudah di pondok, ya berarti harus ada figur orang tuanya. Siapa? Mungkin ustadzahnya gitu ya, meskipun ustadzah ngurusin banyak gitu ya. Tapi kalau misalnya memang sudah terlanjur di pondok, berarti untuk kelekatannya ya sering-seringlah berkunjung dan nikmati waktunya gitu ya. Jadi kalau pertanyaan Ibu ini apakah di pondok atau saya nggak berani jawab, cuma kalau memang dia introvert, sebenarnya ada karakter-karakter yang dia punya banyak teman, tapi bestianya mah sedikit. Saking banyaknya teman, jadi dia itu namanya orang-orang extrovert, anak extrovert. Tapi kalau anak introvert biasanya dia nggak punya banyak teman, tapi dia punya beberapa bestie. Dan kita sebagai orang tua nggak bisa maksain untuk sana main gitu, nggak bisa karena memang mungkin karakternya kayak gitu. Cluenya adalah dia bisa tetap main tapi nggak bestian. Bu, percaya nggak Bu? Kalau saya sebenarnya introvert loh Bu. Jujur saya sebenarnya introvert. Kenapa saya bilang introvert? Saya tuh paling nggak senang banyak di antara ke mall gitu. Tanya deh suami saya nggak ada ya. Saya tuh paling nggak senang nge-mall Bu. Saya nggak senang makan, waduh banyak orang itu saya nggak senang. Bukan saya takut, enggak. Berisik. Saya lebih senang ketenangan, saya lebih senang gunung, saya lebih senang ini gitu ya. Tapi kemudian apakah saya nggak bisa beraktivitas? Bisa. Walaupun sekarang saya humble sama orang karena profesi saya psikolog. Jadi cluenya adalah ketika anak ini masih bisa diajak ngobrol, masih bisa bestian, itu masih aman Bu. Tapi kalau dia yang mengurung dirinya karena nggak nyaman sama orang tuanya, dia kaku sama orang tuanya, berarti ada yang perlu kita perbaiki. Caranya gimana? Panggil anak, ya, kita ajak bicara. Nak, sebenarnya panggilnya apa Bu? Mama atau Ibu gitu ya. Nak, Ibu kok merasa kamu tuh ini ya sering di kamar, kenapa ya? Kan kita tanyain dulu. Kita nggak usah berasumsi, kayak mah gadget, kayak dia pacar, nggak boleh. Tanyain aja, tanyain. Kenapa Nak? Kamu sering di kamar? Ya nggak apa-apa. Kalau kamu jawab nggak apa-apa, ibu kok bingung jadinya ya. Apakah ibunya kasih opsi? Kadang-kadang anak zaman sekarang itu nggak ngerti opsinya. Apakah ibu terlalu cerewet sehingga kamu nggak mau keluar rumah ketemu ibu, keluar kamar ketemu ibu, atau kamu nggak nyaman di bagian apa, atau kamu banyak tugas, atau gitu. Suruh milih dianya. Ya. Nanti solusinya berdasarkan dari dia pilihannya apa. Gitu. Kalau misalnya Mama terlalu cerewet misalnya ya, oh berarti ya kita evaluasi, kitanya jangan banyak ngomong, tadi Pak Kalimat mah pendek-pendek aja gitu. Ya, semoga menjawab ya Ibu ya. Terima kasih Ibu. Adakah yang lain? Ya. Waalaikumsalam. Iya. Anak-anak kinestetis itu kan nggak mau diem ya Bu. Ya pasti kan berlarian. Punten ini ya, punten. Saya nggak tahu kurikulumnya seperti apa. Tapi kalau di TK itu kan nggak serius belajar banget gitu ya Bu ya. Nah, jadi kalau untuk anak kinestetis gitu ya, ada prioritasnya. Dia misalnya usia 4 tahun, berarti 5 tahun dia wajib, 5 menit dia wajib untuk fokus. Setelah itu dia bergerak, nggak apa-apa.
Dia masih dengerin kok yang kayak gitu tuh. Jadi daripada kita seret-seret untuk duduk, atau kita tegur lagi, jadi dia nggak percaya diri, masih mending kita memahami dunianya memang seperti itu, ya. Atau kalau biar dia tidak berkeliaran gitu ya, berkeliaran, dia tidak lari-lari gitu, sediakan yang sekiranya dia suka. Boleh pegang pensil, boleh, tapi tetap dengerin ya sayang ya. Jadi nggak salah sih Bu, karena memang gayanya seperti itu, ya. Seperti itu Ibu. Jadi kalau anak suruh duduk diem di TK kayak rada susah deh Bu. Makanya saya tuh acungi jempol 4 lah Bu untuk guru TK tuh. Luar biasa banget. Ngatasi anak SMA kan susah, apalagi anak TK tuh. Luar biasa banget Ibu, guru-guru TK tuh. Ada lagi kah? Sudah? Sudah ya? Baik, terima kasih ya, Ibu Bapak. Semoga bisa dibawa pulang oleh-olehnya gitu ya. Semoga ada yang bisa diterapkan, diterima dulu, dipahami dulu dunia anak-anak ya. Jangan lupa untuk memeluk anak ya. Sehari itu minimal tuh 3-4 kali meluk anak, bangun tidur, mau sekolah, pulang sekolah, mau tidur. Ya, di sela-sela itu peluk anak, kadang-kadang selipkan kata-kata, Umi sayang banget sama kamu, Umi bangga banget sama kamu kesayangan Umi, atau minta juga ayahnya memeluk, kamu kesayangan Abi, kamu kesayangan Bapak, gitu ya. Jadi biar dia merasa dirinya sangat berharga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.